Pemirsa, Gubernur Muzakir Manaf menyebut banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh seperti tsunami kedua. Sang gubernur merasa dahsyatnya bencana yang terjadi di wilayahnya akhir November lalu. Ada beberapa kampung hilang entah kemana, Pak. Yaitu Sawang dan Jamwai, Pak. Itu Gabiren, Sangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua, Pak. Jadi inilah tugas kita. Untuk melayani makan mereka ya dampak jadi korban. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan pernyataan yang sangat emosional dari Gubernur Aceh, yang kemudian mungkin bisa diartikan bahwa ini adalah semacam trauma yang terjadi di masyarakat Aceh, membangkitkan trauma dari apa yang terjadi di tsunami Aceh pada 2004 ya, Pak Trubus. Nah, dengan kondisi emosi yang seperti ini, Pak Trubus, kira-kira bagaimana sebenarnya seharusnya penanganan pemerintah pusat agar bisa lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir bandang? Iya, menurut saya pemerintah pusat hari ini kan presiden juga mendak ke sana ya, artinya gitu dah. Sebenarnya pemerintah pusat itu melalui menteri-menteri ya dan lembaga-lembaga terkait, ada BNPB dan semuanya, itu kan memang sudah dikerahkan ke sana. Artinya di sana, disitulah sudah ada keberpihakan. Kalaupun misalnya Pak Gubernurnya merasa belum, ya tinggal Pak Gubernur menghubungi saja kepada terkait, dalam ini kementerian terkait dan kepada Menko termasuk BNPB gitu loh, untuk mendiskusikan nih caranya seperti apa. Artinya hal ini nanti menjadi pertimbangan langkah berikutnya seperti apa kan gitu, kalau memang gubernur mengatakan memang merasa tidak sanggup. Yang kedua, mengenai kondisinya memang ya seperti yang terjadi pada tahun 2024 mengenai tsunami. Tentu hal ini kan sangat miris ya, artinya publik sendiri sebenarnya dalam ini sangat sedih dan memprihatin sekali, tetapi juga tentu ini realitas di lapangan menjadi sangat penting. Apakah kemudian ini menimbulkan rasa kepanikan, kecemasan, dan atau rasa ketakutan yang luar biasa di masyarakat. Nah, itulah yang menurut saya perlu dilakukan, duduk bersama, dialog untuk menentukan bagaimana selanjutnya. Dan oleh karena masyarakat juga masih banyak yang terisolasi, bagaimana secepat mungkin membuka akses, itu yang penting. Karena akses itulah yang nanti bantuan-bantuan, jangan sampai nanti ada yang kelaparan di sana, kemudian karena makanan tidak sampai, bantuan-bantuan belum sampai, dan air bersih juga sulit, kondisinya penerangan juga tidak ada, artinya listrik tidak ada, sementara alat komunikasi juga terputus. Nah, apalagi kemudian kondisi infrastruktur, jalan-jalan, jembatan juga sudah dalam posisi ini kan, posisi rusak semua, nggak bisa dimanfaatkan. Nah, ini kan menjadi catatan bagaimana kemudian langkahnya agar bantuan itu bisa menyelamatkan yang namanya mungkin ribuan orang yang selama ini dalam kondisi istilahnya terisolasi, Mbak. Itu yang penting sekali karena penyelamatan itu. Nah, kalau yang dikaitkan dengan tadi para aktivis, termasuk juga dalam komunitas-komunitas, kita sepakat memang bagaimana kemudian agar pemerintah pusat setidaknya memberikan perhatian lebih. Tetapi kan konteksnya sekarang ini pemerintah pusat sudah melakukan banyak hal gitu loh, Mbak. Jadi menurut saya juga tidak pada tempatnya juga kemudian ini harus ditetapkan menjadi bencana nasional, ini sesuatu ini kan jadi kesannya membawa rasa politis. Nah, ini kan persoalannya bukan politis, tapi persoalan bagaimana kemudian korban-korban ini terselamatkan lah, atau korban yang selamat ini bisa mendapatkan asupan makanan, bisa mendapatkan kesehatan, dokter juga bisa di sana, obat-obatan, tenaga medis bisa di sana gitu loh, Mbak. Itu yang penting sekali karena yang menjadi concern kita justru pada penyelamatan para korban itu gitu loh, Mbak. Iya.
Saya mengerti Pak Trubus, mungkin maksud Anda adalah kalau penetapan status bencana nasional itu memang mudah sekali kemudian dilihat itu bersifat politis ya, sementara Iya. kenyataan di lapangannya adalah kita harus melihat dan mengamati bagaimana pemerintah pusat kemudian bergerak benar-benar turun ke lapangan. Kita sudah lihat per hari ini Pak Trubus, ada TNI Angkatan Laut yang dengan kapal perangnya kemudian dilepas menuju ke daerah-daerah bencana itu, ada Polri yang juga bergerak menurunkan airdrop bantuan udara, ada BNPB dan juga kementerian-kementerian, bahkan Presiden juga sudah di sana. Nah, tapi Anda melihatnya kalau kemudian ini turun secara terpisah, apakah kalau tadi kan Anda mengatakan gubernur-gubernur itu mungkin tidak bisa diajak rapat bersama karena memang sibuk dengan daerahnya masing-masing. Tetapi pemerintah pusat sendiri menurut Anda sudah cukup efektifkah melakukan koordinasi antar lembaga ketika melakukan proses pendistribusian bantuan? Kalau saya lihat sudah cukup efektif dalam arti bahwa semua bantuan sudah sampai ke tempat-tempat yang memang terjangkau, Mbak. Kembali lagi bahwa medannya terlalu luas dan masyarakat yang terisolasi, kampung-kampung yang terisolasi itu kan masih banyak. Karena itu ada sebagian juga harus menerobos hutan menurut informasi yang saya baca di berbagai media. Nah, ini kan juga artinya apa? Justru konsentrasi kita bagaimana masyarakat yang terisolir itu segera diselamatkan. Gitu aja dulu, karena itu yang paling penting. Nah, sembari itu juga memang selama ini sudah ada berbagai bantuan yang sudah sampai kepada titik-titik di mana memang aksesnya mudah terjangkau, artinya aksesnya masih bisa dijangkau. Lah kalau yang tidak kan ini perlu dipikirkan juga mengenai relawan-relawan ini, Mbak. Kan relawan itu banyak sekali yang terjun ke sana juga sudah, tetapi keselamatan relawan juga menjadi penting karena bagaimana juga jangan sampai nanti relawan-relawan ini karena kelelahan kondisi yang kondisi lingkungan atau alamnya juga cukup berat dan situ sisi juga asupan makanan, asupan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya juga belum mencukupi. Tentu ini menjadi catatan juga bagaimana kemudian masyarakat juga harus menolong juga kepada mereka-mereka yang kategori relawan juga yang harus ke sana, Mbak. Artinya ini kan digerakkan dari TNI, Polri, semua unsur masuk semua dan sebagaimana perintah Presiden seluruh yang berkaitan dengan kementerian lembaga diarahkan ke sana semua meskipun tidak dalam konteks darurat nasional tetapi sebenarnya sudah rasa darurat nasional. Sudah Mbak, rasa darurat nasional. Oke, baik. Sudah di sana ke sana gitu loh. Baik. Pak Trubus, saya ingin bergeser sedikit dari pembahasan tentang label penanganan status bencana nasional atau tidak, tapi kita mungkin bergeser bagaimana bencana ini sebenarnya adalah akibat dari kerusakan ekosistem. Nah, setelah kemudian mungkin nanti ini akan jadi pembahasan lebih lanjut ya Pak Trubus, tapi setelah kemudian pemerintah selesai dengan penanganan bencana, kemudian mungkin merelokasi warga, apa yang paling penting mendesak dilakukan pemerintah mungkin untuk dua hal Pak Trubus. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi, paling tidak di daerah yang sama dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia yang rawan bencana. Dan yang kedua memastikan bahwa orang-orang yang kemudian berkontribusi merusak alam dan membuat bencana yang begitu dahsyat saat ini bisa dikenakan konsekuensi hukum. Iya, menurut saya memang berbagai kondisi yang ada, misalnya karena lingkungan. Ini kan lingkungan ini berkaitan misalnya illegal logging atau pembalakan hutan. Berarti kan ini harus diinvestigasi karena sampai hari ini informasi yang beredar di media itu kan ada 7 perusahaan yang sudah mengakui. Nah, karena itu tinggal diinvestigasi perusahaan-perusahaan ini telah melakukan apa. Karena yang kita lihat di lapangan misalnya banyak sekali gelundungan-gelundungan, kayu-kayu gelundungan itu yang cukup banyak itu ya, sehingga tidak mungkin kalau itu seperti dikatakan oleh salah satu pejabat kita bahwa itu hanya kayu-kayu yang memang terbawa karena arus dan patahan-patahan dari pohon yang berdiri misalnya seperti itu. Tetapi ini kalau lihat kondisinya di sana kan mengindikasikan memang itu ada pembalakan hutan, Mbak. Iya. Nah, itu yang penting juga dilihat. Nah, yang kedua tentu ada juga mengenai illegal mining lah atau pertambangan ilegal. Iya. Nah, ini juga harus dilihat sejauh mana mereka-mereka usaha-usaha yang selama ini dilakukan, apakah itu ilegal benar atau memang legal juga, tetapi juga dalam konteks ada keuntungan di mana di situ masyarakat banyak yang bekerja, karena ada penyerapan tenaga kerja, juga ada pemasukan bagi APBD misalnya seperti itu. Nah, ini kan perlu diinvestigasi menyeluruh apakah semuanya sudah memenuhi, karena di dekat ada perusahaan-perusahaan itu juga ada sertifikatnya, punya sertifikat, Mbak. Nah, sertifikatnya apakah memang sertifikatnya memang mendapatkan sesuai dengan proses
proses yang ada, atau memang ada jangan-jangan ada unsur-unsur itu pelanggaran, misalnya karena perilaku-perilaku maladministrasi atau ada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, kan bisa saja Mbak terjadi. Iya. Jadi dalam hal ini menurut saya memang kondisi di lapangan ini kan banyak faktor. Tentu persoalan-persoalan ini harus dilakukan satu investigasi menyeluruh, tetapi sebenarnya yang kedua bagi pemerintah juga bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi semuanya Mbak terkait dengan perizinan-perizinan. Iya. Karena selama ini kan mereka berizin, dan ketika tidak berizin itu kan melalui proses birokrasi. Nah itu dievaluasi semua, ditelusuri, di tracing, dan disitulah nanti akan ditemukan simpul-simpulnya di mana titik-titik kelemahannya sehingga menyebabkan kerusakan dasar terhadap hutan yang ada. Misalnya hutan itu kan izin hutan itu diduga pada menteri-menteri pada era sebelumnya Mbak, sebelum era Pak Prabowo ini, mungkin era Pak Jokowi atau era sebelumnya Pak SBY, kan juga ada beredar di masyarakat seperti itu. Artinya di media sosial juga banyak di pemberitaan-pemberitaan itu. Nah ini juga harus menjadi concern penting bagi pemerintah sekarang untuk menata ulang berbagai persoalan terkait dengan perizinan hutan, perizinan terkait dengan penambangan misalnya, dan juga perizinan kait dengan pendirian industri-industri juga Mbak, termasuk pemukiman-pemukiman. Karena penduduknya kan tambah hari tambah banyak Mbak, sehingga membutuhkan pemukiman. Nah ini kan perumahan-perumahan itu, developer-developer itu izinnya sudah benar atau belum. Nah ini kan perlu dilakukan investigasi, termasuk di mana pemerintah daerah yang mengizinkan itu seperti apa gitu, itu bisa dipotret semuanya Mbak, di mapping secara keseluruhan. Maka otomatis segala akar persoalan yang terjadi ini kan, bencana ini kan seperti ini Mbak, kausalitas sebab akibat dan akibat dari suatu sebab kan gitu. Jadi menurut saya ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah sekarang menata ulang, tetapi juga melakukan law enforcement, penegakan aturan, penegakan hukumnya. Nah karena itu APH, aparat penegak hukum, sudah harus segera kalau terindikasi atau ada laporan-laporan atau tidak ada indikasi-indikasi, juga segera melakukan langkah-langkah ini, investigasi gitu loh Mbak. Nanti akan ditemukan seperti apa dan bagaimana langkah-langkah berikutnya. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang tentang mineral, misalnya Minerba, yaitu undang-undang Minerba, di situ ada sanksinya seperti apa. Baik. Kalau memang itu berkaitan dengan hutan, ya nanti dengan aturan tentang undang-undang kehutanan, misalnya seperti itu. Jadi semuanya bisa termasuk peran pemerintah daerah seperti apa, kan undang-undang Pemda juga ada Mbak. Jadi bisa diinvestigasi secara menyeluruh dan nanti ditemukan bagaimana kita penyelesaiannya secara baik, atau kalau misalnya mereka melanggar hukum ya diproses hukum aja Mbak, secara tegas. Iya gitu aja Mbak. Kita sama-sama menantikan, semoga memang itu tidak terlalu lama menunggu penanganan bencana sehingga lupa lagi dan kemudian terjadi bencana lagi, kita baru berpikir lagi bahwa ini adalah akibat dari pembiaran atau kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh sejumlah perusahaan ya Pak Trubus. Tapi saya satu pertanyaan terakhir Pak Trubus untuk penutup, pelajaran kebijakan publik apa yang bisa diambil dari bencana ini untuk kemudian kita bisa membangun sistem kebencanaan nasional yang lebih proaktif terhadap perubahan iklim saat ini Pak Trubus? Iya, menurut saya kebijakan publiknya lebih ke partisipatif, Mbak. Bagaimana kemudian, karena kebijakan itu kan kaitannya dengan publik. Publik itu kan masyarakat. Jadi bagaimana ada suasana kebatinan yang baik antara kebijakan dibuat, dalamnya kebijakan kan yang membuat para elit-elit itu. Iya. Artinya pimpinan-pimpinan. Nah, bagaimana pemimpin itu ketika membuat kebijakan itu harus ada konsultasi publik dulu, ada dialog dulu. Jadi ada jangan tiba-tiba jadi undang-undang ya Pak Trubus. Undang-undang nggak boleh ujuk-ujuk atau kebijakan sifatnya top down. Karena saya lihat semuanya sama ini kebanyakan kebijakan itu top down, Mbak. Sekarang harus dirubah menjadi kebijakan yang bersifat bottom up, misalnya dari bawah seperti apa, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan lah menurut saya. Nah yang ke depan memang ada evaluasi menyeluruh, termasuk juga regulasinya yang mungkin Undang-Undang 24 ini juga perlu direvisi misalnya agar menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, karena undang-undang itu sudah cukup lama juga kan gitu. Jadi mungkin perlu disesuaikan atau aturan-aturan perlu dibuat lagi, entah itu berupa peraturan teknis maupun juga aturan-aturan kementerian lembaga agar terjadi semacam koordinasi yang baik. Karena apa, kan Indonesia kan negara 1000 bencana Mbak, tidak hanya di Sumatera, nanti juga di tempat ini kan kekhawatiran kita ini di Sumatera, karena ramalan BMKG itu tanggal ini sampai Desember nanti akan ada ini lagi hujan deras
yang lebat, dan ini di Pulau Jawa misalnya juga akan terancam, atau di wilayah ke timur lagi. Lah ini kan sesuatu menjadi tantangan bagaimana pemerintah juga memfokuskan agar tidak saja yang kita terlena pada yang terjadi sekarang, tapi juga mengantisipasi yang akan terjadi, Mbak. Betul, itu yang Pak. penting gitu. Ya, jadi karena bisa wilayahnya luas, bisa di Kalimantan, bisa di Papua atau di tempat lain ya. Karena BMKG sudah memberikan ini, Mbak, memberikan istilahnya clue-clue, kode-kode bahwa akan terjadi peningkatan curah hujan yang tinggi di berbagai wilayah. Ya, menurut saya itu juga harus diambil. Nah, ini menurut saya pemerintah daerah jangan diam, jangan pasif gitu loh, Mbak. Segera melakukan langkah-langkah, misalnya apakah mengedukasi masyarakat, sosialisasi tentang ini, dan bagaimana menyiapkan berbagai potensi, termasuk ya sumber daya makanan dan sumber daya yang lainnya harus disiapkan semua, termasuk anggaran, Mbak, juga harus disiapkan gitu loh. Iya, sudah harus siap-siap berkaca dari apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ya, Pak Trubus. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.